Hola para Tilmispedia, kembali lagi di channel YouTube Tilmispedia. Pendidikan di Indonesia dari data Badan Pusat Statistik yang dikutip dari katadata.databox.go.id, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia yaitu berada di kisaran usia 15 tahun ke atas atau yang telah mencapai wajib belajar 9 tahun setara SMP sederajat. Dan prosentase pendidikan terbaik di Indonesia adalah pada jenjang SMA sederajat dengan prosentase 30,22% dari data Maret tahun 2023. Kali ini kita nggak bahas soal pendidikan, tapi kita bahas unsur yang ada dalam suatu pendidikan, salah satunya yaitu beasiswa. Beasiswa menjadi salah satu hal penting di dalam suatu pendidikan, karena beasiswa dapat membantu membiayai pendidikan siswa ataupun mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau bagi mereka yang memiliki prestasi dan berjasa untuk negeri. Dalam definisi beasiswa pada Wikipedia, diartikan sebagai suatu pemberian dalam bentuk keuangan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau yayasan yang bertujuan sebagai keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Dari definisi di atas, sudah dikuatkan bahwasanya adanya beasiswa atau dharmasiswa sebagai penunjang pendidikan seorang pelajar, baik siswa maupun mahasiswa. Kali ini kita kulik mengenai beasiswa yang digunakan bukan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, akan tetapi untuk gaya hidup oknum mahasiswa ataupun siswa yang menerima. Yuk kita bahas. Dikutip pada laman website edukasi.kompas.com, di Indonesia sendiri beasiswa mulai muncul yaitu pada awal abad 20, tepatnya tahun 1900-an pada saat masa penjajahan Belanda. Seperti yang ditulis oleh Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pendidikan atau Puslabdik Kemendikbudristek, dalam bukunya yang berjudul Pemutus Mata Rantai Kemiskinan tahun 2021. Dalam sejarah beasiswa, program beasiswa pertama kali diadakan di Indonesia oleh pasangan suami Konrad van Deventer, seorang lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Leiden bersama istrinya Elisabeth Mas. Sejak tahun 1881, Van Deventer merupakan sahabat dekat dari Bupati Jepara, yaitu ayahnya R.A. Kartini. Tahun 1899, Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul In Irresul, yang artinya utang kehormatan dalam jurnal The Gids. Dalam tulisannya, Van Deventer menulis bahwa Belanda yang telah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama memiliki kewajiban moral melakukan investasi berskala besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada tahun 1912, Coen dan Betsy menegaskan kembali komitmennya untuk membantu rakyat Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang baik. Terpengaruh oleh perjuangan R.A. Kartini, Van Deventer, Betsy, serta teman-teman mereka akhirnya mengumpulkan dana untuk membangun 4 yayasan yang bertujuan mempromosikan pendidikan di Indonesia. Antara lain Yayasan Kartini, Yayasan Van Deventer, Yayasan Candi, Yayasan Max Havelaar. Yayasan Van Deventer berkegiatan memberikan beasiswa untuk perempuan Indonesia di jenjang sekolah menengah. Maka, Yayasan Max Havelaar dan Yayasan Candi pada saat itu memberikan dukungan berupa pinjaman bebas bunga untuk sebagian kecil mahasiswa muda Indonesia untuk belajar di Belanda. Kembali lagi pada pembahasan sebelumnya. Pada saat ini, perusahaan atau lembaga pemerintah masih mengadakan pembukaan beasiswa untuk para mahasiswa dan juga pelajar. Untuk beasiswa dari pemerintah terdapat Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta ada beasiswa Basnas. Adapun beasiswa dari lembaga-lembaga BUMN seperti beasiswa BNI, BRI, dan juga beasiswa Bank Indonesia. Dan salah satu contoh perusahaan swasta yang memberikan beasiswa yaitu Beswan Jarum, yang menjadi salah satu perusahaan rokok yang sudah terkenal memberikan beasiswa untuk para mahasiswa di Indonesia.
Rata-rata persyaratan dari pendaftaran beasiswa, khususnya di ranah yang dibawa pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak BUMN, salah satu syarat yang wajib adalah memiliki surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Pada kenyataannya, SKTM menjadi syarat wajib dalam pendaftaran beasiswa seperti beasiswa Bank Indonesia, ataupun Bank BRI. Dari syarat saja menjadi salah satu unsur penting di dalam pendaftaran beasiswa yang menjadikan para pelajar maupun mahasiswa pada saat melakukan pendaftaran perlu adanya manipulasi data bagi mereka-mereka oknum mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mendaftar beasiswa akan tetapi mereka berasal dari keluarga yang berada. Yang mana salah satu tujuan dari mereka adalah mendapat uang dari hasil beasiswa ini bukan untuk menunjang pendidikan mereka, akan tetapi sebagai lifestyle mereka dalam pendidikan dan perkuliahan. Salah satu bukti kurang selektifnya para pemberi beasiswa, mereka kurang adanya ketelitian mengenai background keluarga dari para mahasiswa atau pelajar yang mendaftar. Salah satu fakta yang terjadi seperti yang saya alami dengan seseorang mahasiswa di salah satu PTKIN, yang mana kasusnya adalah seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga yang sederhana dan sudah tidak memiliki bapak, yang dalam tanda kutip anak yatim tidak bisa lolos dalam tahap pemberkasan. Yang mana pada kenyataannya orang-orang yang berada di ekonomi yang lebih tinggi dan masih memiliki orang tua yang lengkap, mereka lolos dalam tahap pemberkasan. Apakah ini salah satu politik mahasiswa? Dari satu kasus ini dapat dilihat bahwasanya beberapa rakyat Indonesia masih berada di dalam mindset untuk terus diberi oleh pemerintah atau pihak lain tanpa memperdulikan sesama yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan hak yang seharusnya. Apakah inilah alasan kenapa lulusan S1 masih banyak yang menganggur? Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam mahasiswa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and share. Follow juga media sosial kami di TikTok dan Instagram.